Makin panas perbandingan Luhut versus Said Didu dan Khofifah versus Risma. Kita bahas mulai dari hubungan Khofifah versus Risma. Meninggalnya dua karyawan pabrik Sampurna akibat virus corona kini masih menjadi perbincangan banyak publik. Akibatnya, ratusan karyawan yang bekerja di pabrik Sampurna harus menjalani serangkaian tes virus corona. Melansir dari kompas.com, hasil tes swab gelombang pertama menyebutkan 34 dari 46 orang menjalani pemeriksaan positif COVID-19. Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Jawa Timur sekaligus Direktur Utama Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya Dr. Joni Wahyu Hadi mengatakan, kasus di pabrik Sampurna adalah bukti bahwa virus ini sangat infeksius. Fakta ini bahkan sukses mengejutkan pihak Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, sebab masih ada 54 karyawan lain yang belum menjalani tes gelombang kedua. Gelombang kedua sisanya baru melakukan swab Jumat dan paling cepat Sabtu hasilnya baru keluar, ujar Joni. Surabaya lantas menjadi penyumbang infeksi virus corona yang besar di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansah pun menyayangkan respon Pemkot Surabaya yang dinilai lelet dan lamban dalam menangani kasus tersebut. Khofifah menyebutkan, kasus itu telah dilaporkan oleh pihak pabrik ke Dinas Kesehatan Surabaya pada 14 April 2020. Tepat saat dua karyawan meninggal dunia. Mungkin tidak detail informasinya. Jika laporannya detail, mungkin akan langsung dilakukan respon cepat, kata Khofifah di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Jumat 1 Mei 2020 malam. Khofifah, respon cepat dalam kondisi seperti ini akan membantu mencegah laju infeksi virus corona. Sementara itu, pemerintah Surabaya melalui Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya, M. Fixer, membantah tudingan Khofifah. Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya, M. Fixer, dan Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya, Febrian Rahmanita, saat menggelar jumpa pers soal kasus COVID-19 di pabrik rokok PT HM Sampurna Tbk di Balai Kota Surabaya Sabtu, 2 Mei. Fixer mengatakan, Pemkot Surabaya tak pernah main-main dalam menangani pandemi ini, termasuk kasus di pabrik Sampurna. Menurutnya, saat menerima laporan adanya dua karyawan meninggal, mereka segera mungkin bertindak dengan memanggil pihak perusahaan. Pemkot Surabaya lah yang mendorong perusahaan untuk segera melakukan rapid test secara masif. Pemerintah kota tidak pernah terlambat. Ibu Gubernur Jawa Barat tidak benar. Awal mulanya, pada tanggal 2 April yang bersangkutan itu sakit dan berobat ke klinik perusahaan, kata Fixer, Sabtu 2 Mei. Pasien sakit itu lantas dirujuk ke rumah sakit untuk menjalani swab test di rumah sakit berbeda. Menurut Fixer, saat dua karyawan meninggal dunia, pemerintah Surabaya juga terus melakukan pemantauan kasus di pabrik Sampurna. Begitu kami ketahui, tanggal 16 April, Dinkes memanggil perusahaan Sampurna. Jadi, bukan perusahaan yang melapor, tapi kami yang memanggil. Kami yang menemukan. Jadi monggo, bisa tanya ke Sampurna, katanya. Bukan hanya Fixer. Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya, Febria Rahmanita, juga tak setuju dengan tudingan Gubernur Jawa Timur. Sebab, kata Febrian, saat dua pegawai pabrik meninggal dunia, pihaknya langsung meminta 506 orang pegawai lain isolasi diri mandiri. Tracing juga dilakukan secara intensif untuk menentukan status ODP dan PDP. Saat itu, Puskesmas melakukan tracing dan ditemukan terdapat data kontak erat dengan karyawan, kata Febria.
Kami begitu tahu satu orang sakit langsung kami cari siapa orang dalam pemantauan atau ODP, mana, dan pasien dalam pengawasan PDP-nya. Lanjutnya, jadi tidak benar kalau kami terlambat penanganan COVID-19. Kami pun mencarikan tempat tidur mereka yang positif dan sudah dapat 100 untuk karyawan sempurna dan memantau sekitar 200 orang keluarga karyawan, ujarnya. Adapun dalam kesempatan sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini alias Risma membongkar kasus corona di pabrik Sampurna. Akhirnya, imbas 2 karyawan terjangkit COVID-19, pabrik langsung ditutup dan 4.000 buruh diisolasi. 2 pabrik yang berada di Kabupaten Bekasi terpaksa harus berhenti beroperasi lantaran ditemukan buruh yang dinyatakan positif virus corona baru atau COVID-19. Satu orang ketua Serikat Pekerja PT Denso Indonesia di kawasan industri MM 2100, Cikarang Barat positif COVID-19 dan telah dinyatakan meninggal. Dan 3 orang buruh dinyatakan positif di salah satu perusahaan di kawasan industri Jababeka, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Juru bicara Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19, Dr. Alamsyah mengatakan, akibat kejadian ini, maka kedua perusahaan tersebut terpaksa harus berhenti beroperasi dan lebih dari 4.000 buruh dirumahkan dan menjalani isolasi mandiri. Sementara, aktivitas industri dihentikan selama 14 hari ke depan sesuai protokol kesehatan COVID-19, ungkapnya. Kedua perusahaan tersebut, kata Alamsyah, telah berhenti beroperasi dan akan dilakukan selama 14 hari ke depan. Hal itu ia lakukan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di kawasan industri. Penutupan sementara kedua pabrik dilakukan guna memutus pergerakan mata rantai virus corona di kawasan industri. Sementara itu, 3 pegawai yang dinyatakan positif corona kini sedang dalam perawatan intensif tim medis, tandasnya. Begitulah harusnya di Jawa Timur meniru yang di Jawa Barat. Dan bagaimana pertarungan Luhut dan Said Didu? Pertarungan Luhut versus Didu yang viral di media sosial di perjalanan bulan puasa Ramadan, bulan suci bagi umat muslim. Bagi kalangan penggemar adu ayam dan supporter sepak bola, merupakan pertarungan ayam sayur versus ayam kinatan ramai dan ditunggu. Bagi kalangan politisi, merupakan pertarungan menteri rezim yang berkuasa melawan pensiunan PNS. Bagi kalangan rakyat awam, merupakan pertarungan antara antek Cina dan daeng pribumi dari Bugis. Bagi kalangan hukum, merupakan pertarungan advokat rupiah dengan advokat cinta tanah air yang gratisan. Bagi kalangan agama, merupakan pertarungan antara kufar dan muslim. Diduga bisa jadi pertarungan lanjutan dari kasus penistaan agama yang heboh 3 tahun lalu. Walau tidak berhubungan langsung, bagi kalangan nasionalis dan aktivis merupakan pertarungan antara #pengkhianat bangsa viral di medsos sebelum Ramadan versus nasionalis sejati. Bagi kalangan birokrasi, merupakan pertarungan antara penguasa segala kuasa dengan rakyatnya. Dari sisi status kekayaan, merupakan pertarungan Taipan melawan mantan pegawai pejabat relatif jujur. Dari status kepegawaian, merupakan pertempuran antara jenderal plus bisnis atau militer dan mantan aparat sipil. Dan dari segi etnis, dilihat dari asal-usul adalah keturunan antara Batak dan Bugis. Jika diamati, dari kemunculan kasus hukum tersebut, sangat menarik, tanpa diminta sebelum berlanjut ke kasus hukum para supporter. Ayam kinantan sudah banyak bermunculan. Dari kalangan aktivis profesional, mantan militer, para akademisi, ulama dan emak-emak, serta rakyat biasa riuh melalui medsos seperti tagar #KamiBersamaDidu dan lainnya bermunculan dan trending. Bahkan dengan surat pernyataan yang didukung ratusan tokoh, berbagai latar belakang, dan surat terbuka kepada Presiden agar Luhut dipecat. Di pihak lain, lawan dukungan masih semu
dan juga masih bayaran. Trending topik malah Luhut pengkhianat bangsa. Seandainya ayam sayur dimenangkan oleh penyelenggara pertarungan, seperti prediksi beberapa ahli dan pengamat, bisa jadi semakin dijauhi rakyat pribumi dan gelar pengkhianat tidak akan mudah hilang. Diperkirakan, simpati malah kepada ayam kinatan semakin solid dan bertambah. Seandainya ayam sayur kalah, tentu reputasinya tidak akan tertolong, hancur, dan dicap pengkhianat semakin dahsyat. Para politisi akan menjauh takut mendekat. Supporter alami akan gegap gempita. Kesimpulannya, menang atau kalah, pihak ayam sayur tetap rugi. Selamat bertarung. Mari kita tonton, walau hasilnya sudah diperkirakan. Bagaimana menurut pendapat Anda?